Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai bab 9 yaitu menganalisis dan melaporkan unjuk kerja keuangan. Sebelum pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Siti Maryam NIM 112, yang kedua Ikoh Torikoh NIM 113, yang ketiga Veda Gian Asmara NIM 114, yang keempat Febri Margi Rahayu NIM 115, dan yang terakhir Andes Akbar Nugroho NIM 118. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yaitu suatu proses dalam membedakan laporan keuangan dalam unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut, yaitu dengan suatu tujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Kemudian tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif dan prosedur analisis laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Kemudian prosedur analisis laporan keuangan. Sebelum melakukan analisa terhadap suatu laporan keuangan, penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan tersebut. Penganalisa harus dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, agar dapat menganalisa laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan, maka perlu mengetahui latar belakang dari data keuangan tersebut. Untuk selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan. Dalam laporan keuangan itu ada 5 komponen. Yang pertama itu ada laporan atas posisi keuangan. Yang kedua, laporan atas laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain selama periode. Dan yang ketiga itu ada laporan atas perubahan ekuitas. Keempat ada laporan atas arus kas, dan kelima ada catatan atas laporan keuangan. Di slide kelima ini membahas mengenai kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efisiensi dan juga efektivitas dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Efisiensi di sini itu diartikan sebagai rasio maupun perbandingan antara masukan dan juga keluaran, yaitu dengan masukan tertentu untuk bisa memperoleh keluaran yang optimal. Sedangkan untuk efektivitas di sini itu apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat maupun suatu alat yang tepat untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan selanjutnya di dalam kinerja keuangan juga digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan ketentuan ukuran tertentu. Nah, kinerja keuangan ini dapat ditinjau dari laporan keuangan perusahaan. Dengan laporan keuangan investor, itu dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan untuk bisa mengambil keputusan. Nah, di dalam laporan keuangan itu juga sudah dipersiapkan dengan tujuan adalah untuk memberikan gambaran maupun progress report secara periodiknya yang dilakukan dari pihak manajemennya. Sehingga laporan keuangan ini bersifat historis ataupun menyeluruh,
Sebagai progress report, laporan keuangan ini terdiri dari data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara kejadian ataupun fakta yang sudah dicatat, konsep dasar dan juga konvensi-konvensi yang dipakai di dalam akuntansi, dan juga pendapat ataupun pertimbangan pribadi ataupun manajemen. Dan di sini ada beberapa tujuan dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu mengetahui keterampilan dan juga kemampuan karyawan. Yang kedua itu tujuan penilaian kinerja itu sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian, khususnya itu untuk bisa menyempurnakan kondisi kerja dan juga kondisi peningkatan mutu dan hasil kerja. Dan yang ketiga itu sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin, sehingga nanti itu bisa diarahkan dan juga bisa direncanakan karirnya sehingga nanti ada kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Yang keempat itu bisa mendorong menciptakan hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan juga bawahan. Dan yang kelima itu tujuan penilaian kinerja itu bisa mengetahui kondisi dalam suatu perusahaan untuk secara keseluruhannya, bisa dalam bidang kepegawaian, khususnya kinerja karyawan dalam bekerja. Dan tujuan penilaian kinerja yang terakhir itu bisa karyawan itu bisa mengetahui kekuatan dan juga kelemahannya sehingga dapat memacu perkembangannya. Selanjutnya yaitu pengertian dan metode analisis rasio keuangan. Analisis rasio merupakan alat yang penting dalam menganalisis keuangan. Menganalisis rasio keuangan merupakan teknik dalam menganalisa laporan keuangan yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan. Rasio keuangan berguna sebagai penentuan kesehatan keuangan suatu perusahaan, baik pada masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Bentuk-bentuk atas rasio keuangan yaitu 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas berguna untuk mengukur kemampuan keuangan jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap hutang lancarnya. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Rasio ini menggunakan antara lain, yaitu profit margin, return on asset, dan return on equity. Selanjutnya yaitu perhitungan selisih atau variance. Kegiatan terakhir dari proses pengendalian manajemen adalah menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, menghitung selisih pendapatan. Pada bagian ini, diuraikan bagaimana menghitung selisih harga jual, selisih volume, selisih campuran. Perhitungan tersebut dibuat untuk masing-masing lini produk kemudian dikumpulkan untuk menghitung selisih totalnya. Selisih positif menunjukkan laba, selisih negatif menunjukkan rugi. Yang kedua yaitu selisih harga jual. Selisih harga jual dihitung dengan mengalihkan perbedaan antara harga sesungguhnya dan harga standar dengan volume sesungguhnya. Yang ketiga, selisih campuran dan volume. Besarnya selisih campuran dan volume dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu kurung buka volume sesungguhnya dikurangi volume yang dianggarkan dikali kontribusi yang dianggarkan per unit. Yang keempat yaitu selisih campuran. Besarnya selisih campuran dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu total volume penjualan sesungguhnya dikali proporsi yang dianggarkan dikurangi volume penjualan sesungguhnya dikali kontribusi yang dianggarkan per unit. Selanjutnya yang kelima yaitu selisih volume. Selisih volume dapat dihitung dengan mengurangi selisih volume dan selisih campuran dengan selisih campuran. Persamaannya yaitu adalah selisih volume sama dengan kurung buka total volume penjualan sesungguhnya dikali persentase yang dianggarkan kurung tutup dikurangi penjualan yang dianggarkan dikali kontribusi yang dianggarkan per unit. Yang keenam yaitu penetrasi pasar dan volume industri.
Analisis pendapatan diperluas untuk memisahkan selisih volume dan campuran menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan pangsa pasar dan disebabkan oleh perbedaan volume industri. Prinsipnya adalah manajer unit usaha bertanggung jawab terhadap pangsa pasar, tapi tidak bertanggung jawab terhadap volume industri, karena volume industri dipengaruhi oleh keadaan ekonomi secara luas. Persamaan berikut untuk memisahkan pengaruh penetrasi pasar dari volume industri atas selisih volume dan campuran. Selisih pangsa pasar dihitung dengan kurung buka penjualan sesungguhnya dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan kurung tutup dikali unit kontribusi yang dianggarkan. Untuk perhitungan selisih volume industri yaitu volume industri sesungguhnya dikurangi volume industri yang dianggarkan kurung tutup dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali unit kontribusi yang dianggarkan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu selisih biaya. Selisih biaya terdiri dari dua biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan maupun volume produksi. Sesuai dengan sifat biaya ini, maka selisih yang terjadi dihitung dengan cara membandingkan antara biaya tetap menurut anggaran dengan biaya tetap sesungguhnya. Dan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung antara biaya proporsional dengan volume dan biaya variabel yang dianggarkan harus sesuai dengan volume produksi sesungguhnya. Oke, selanjutnya mengenai analisis selisih dalam dunia praktik. Terdapat perbedaan dalam dunia praktik yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan periode waktu. Maksudnya, perbandingan antara laba sesungguhnya dengan laba yang dianggarkan dilakukan secara bulanan. Kemudian perbedaan yang kedua, ada memfokuskan pada laba kotor. Banyak perusahaan yang melakukan perubahan harga maupun faktor lain yang diharapkan akan membawa perubahan harga jual. Dan tugas manajer pemasaran adalah untuk memperoleh laba kotor yang dianggarkan. Kemudian yang ketiga ada standar evaluasi. Terdapat 3 jenis standar untuk menilai aktivitas sesungguhnya suatu unit dalam sistem pengendalian manajemen. Yaitu yang pertama ada standar atau anggaran yang ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada standar historis. Kemudian yang ketiga ada standar eksternal. Perbedaan yang ketiga yaitu mengenai keterbatasan standar. Selisih antara kinerja sesungguhnya dengan standarnya akan bermanfaat jika standar yang digunakan diperoleh dari standar yang valid. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai full cost system. Itu jika perusahaan menggunakan sistem biaya penuh, maka baik biaya variabel maupun biaya tetapnya dimasukkan sebagai elemen persediaan pada biaya standar per unit. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu mengenai biaya teknik dan kebijakan. Maksudnya apa? Yaitu selisih menguntungkan pada biaya teknik ini biasanya akan memberikan indikasi kinerja yang baik. Ketika makin rendahnya biaya, maka akan lebih baik kinerjanya dan juga sebaliknya. Dan selanjutnya itu mengenai keterbatasan analisis selisih. Walaupun cara ini menunjukkan di mana selisih itu terjadi, tetapi ia tidak menjelaskan alasan selisih dan tidak menjelaskan tindakan apa yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Kemudian, tidak memberikan penjelasan apakah selisih yang terjadi tersebut penting atau tidak. Karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, penyeimbangan selisih akan membingungkan pembaca laporan tersebut. Kemudian, karena laporan kinerja ini merupakan kumpulan laporan, maka manajer menjadi lebih tergantung pada keterangan dan ramalan. Kemudian yang terakhir itu laporan analisis selisih tidak menunjukkan apa yang terjadi dan tidak menunjukkan apa pengaruh di masa mendatang terhadap tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada informasi lain. Yang A, variabel kunci, yaitu indikator penting atas kesuksesan perusahaan. Kemudian yang B, tujuan non keuangan.
Tujuan non-keuangan harus dicapai karena perlu untuk menganalisis kinerja sebagai tambahan informasi pada anggaran laba. Kemudian yang C yaitu ada informasi informal. Manajer memperoleh informasi dapat dengan mengkomunikasi dengan orang lain, memo rapat, dan sumber informasi lainnya. Kemudian yang terakhir ada D, tindakan manajemen. Informasi yang signifikan mengenai laporan laba bulanan hendaknya dikomunikasikan secara cepat setelah informasi tersebut diketahui. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu ada aspek perilaku pada penelitian prestasi. Yang pertama yaitu ada pengawasan ketat. Pengawasan ini didasarkan pada filosofi bahwa manajemen bawahan bekerja secara efektif jika mereka ditargetkan untuk jangka pendek saja, dan manajer puncak dapat membantu bawahan dalam mengatasi masalah harian. Kemudian ada pengawasan longgar atau loss control. Filosofi manajemen yang diilustrasikan dengan persyaratan saya menyewa seseorang dan saya membiarkannya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Kemudian ada pengaruh perilaku pengawasan ketat dan longgar. Keuntungannya sama dengan yang pertama, pengawasan ketat cenderung mencegah manajer untuk bersikap tidak efisien ataupun membuang-buang waktu. Kemudian yang kedua, tekanan yang konsisten motivasi manajer untuk mencari jalan yang lebih baik. Terdapat juga kelemahan. Yang pertama, manajer lebih memfokuskan pada tindakan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi laba jangka pendek, manajer unit usaha melakukan tindakan yang bermanfaat untuk jangka panjang. Terus ketiga, kegunaan laba yang dianggarkan sebagai tujuan yang akan dicapai. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.